Selamat datang kembali di channel Overnight Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ada ASCI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, ke-12 SMBR, ke-13 SCST, dan terakhir Meta. Langsung saja ke saham pertama. Ada ICE yang ditutup di harga 5.975 menguat 0,42%. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin itu ya sebanding aja antara net buy net sell-nya hampir sama, dan kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ICE akhirnya jebol juga 6.200, gambarannya itu masih sama. Maksimal pun kalau turun 5.800 dan jelek-jeleknya ya 5.600. Itu aja lah ya untuk ICE. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang ada seller tapi ada ekor nih, berarti kan ada kuat juga, ada buying power. Tinggal lihat ya, level psikologis memang 6.000, semoga dijaga. Kalau dijaga berarti ada potensi kalau memang market mendukung minggu depan ICE sudah di atas 6.200, lagi di atas 5.200-nya. Kalau seperti itu pergerakannya ICE cukup bagus. Trennya akan ke 6.600 dan high-nya semenjak Juni 2023 di sekitaran 6.950 sampai 7.000 ya. Tapi menurut saya tetap segera ICE itu ke atas 2 bulan ke depan. Tapi ini disclaimer ya, semua apapun bisa terjadi di market. Kalaupun dia turun jebol 5.500 itu pun bisa ya. Tapi dengan harga sekarang ICE itu under value, masih murah. Jadi aman-aman aja harusnya. Untuk ICE tinggal cicil-cicil aja. Kalau Bapak Ibu yang sudah beli di harga 6.200 ya, kalau mau average down nanti misalnya jebol 5.800 boleh, di 5.600 boleh. Seperti itu untuk ICE. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Auto yang ditutup di harga 3.040 menguat 1,67%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Auto didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Auto lagi berjuang bagi dividen juga ya. Dia tanggal 13 kemarin ex-debt-nya dengan nilai nggak nyampe 2%, ya aman aja lah. Kalau melihat kondisi seperti ini lebih aman kalau dia di atas 3.000. Takutnya sih ini pola dead cat bond, walaupun memang dia seminggu ini terus membentuk higher low, higher high. Tapi bisa jadi kan juga pola dead cat bond tiba-tiba Senin dibuang. Apalagi semalam market Amerika itu ditutup terkoreksi. Dow Jones-nya menguat 0,12%, tapi Nasdaq-nya dan S&P 500 terkoreksi. Nasdaq terkoreksi 1,23% dan S&P 500-nya 0,5%. Ya, takutnya seperti itu ya. Dia dibuang dulu. Tapi kalau Senin bisa tembus 3.000 dan tutup di atas itu cukup bagus lah. Bisa jadi ini pola pattern flag nantinya kan seperti ini. Dan siap-siap nge-swing atas. Tapi titik aman pertamanya kalau seperti ini ya 3.000. Di atas 3.000 titik aman. Di bawah itu rawan masih bisa ke 2.500, 2.600 itu arah Auto. Ya, seperti itu untuk Auto. Langsung saja ke saham selanjutnya ada IMAS yang ditutup di 1.515, terkoreksi 1,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya IMAS diakumulasi. Wah, IMAS sudah di 1.500 ya. Apakah mantul lah hari Senin? Kita lihat. Dan ini sudah di area dulunya adalah resisten kuat semenjak 2019, 3 tahun yang lalu sudah ketemu Oktober. Berarti pas 3 tahun. Jadi ya potensi besar IMAS technical rebound. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Seperti itu untuk IMAS. Ya kalau mau beli ya sekarang area beli itu. Targetnya ya 1.000 berapa nih? 1.700, 1.800 ini. Nih arahnya. Dia akan menguji resisten yang dulunya support kuat di 1.720 sampai 1.780. Berarti ada potensi dia nge-swing atas sekitaran 10%, lumayan kalau dikasih ya. Tapi ini disclaimer, namanya menangkap pisau jatuh baru 2 candle perlawanan, takutnya tiba-tiba turun ya Bapak Ibu siap cut loss nggak? Sekitar 5% dengan reward 1/2, 12,62%. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Seperti itu untuk IMAS. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, wah dia buangan dengan volume besar ya. Minggu kemarin turun berapa tuh? 11%. Jadi
Ya mungkin ya uji 1500 lah, semoga uji 1500 dan mantul. Ya ini udah dekat sih, harusnya ada potensi technical rebound untuk IMAS. Seperti itu IMAS. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada IMJS yang ditutup di 316, terkoreksi 0,62%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya IMJS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya IMJS. Kalau kondisi seperti ini kemungkinan besar sih bisa technical rebound, karena kecil kemungkinan kalau dia sampai jual bawah 320-nya karena IMAS-nya sudah di 1500. Jadi kalau IMAS rebound ya IMJS potensi besar juga dikerek naik, target swingnya 340 350 itu ya untuk IMJS. Tapi ini disclaimer, risknya kecil juga nih, kalau turun 2% aja tinggalin menurut saya. Tapi Bapak Ibu perhatikan di time frame weekly-nya itu sebenarnya volumenya kecil aja buangan dan nggak membentuk low baru walaupun membentuk lower high. Jadi risknya tuh kecil aja, 2% udah tutup di bawah itu tinggalin kalau mau dan berminat, dan ini disclaimer. Ya, untuk MJS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di 1025, terkoreksi 0,48%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya MPMX di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, MPMX lagi konsolidasi. Mungkin gak sih dia tembus 1050-nya dengan kondisi market seperti ini? Ya bisa-bisa aja. Cuman kalau Bapak Ibu baru mau beli harga sekarang kurang ideal. Sudah kelihatan ini lagi konsolidasi, sebaiknya belinya di support, kecuali Senin besok tiba-tiba ISG tembus 7000, 7050, MPMX juga tembus 1040, ya mungkin bisa dipertimbangkan buy on breakout, dengan catatan ya lihat juga volume dan kondisinya nanti. Kalau dilihat MACD-nya itu masih golden cross dan hampir melewati perbatasan garis tol. Jadi oke sih harusnya ya untuk MPMX. Cuman sabar aja. Kalau yang punya dari bawah, kalau takut di bawah turun ya TP dulu. 2%, 3% TP aja. Nanti di bawah beli lagi. Gitu aja. Tektokin aja dulu ya. Sebelum dia mampu menembus 1050-nya dan bertahan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang sudah golden cross MACD-nya. Volume meningkat dan dia terlihat juga 7 minggu, 8 minggu itu konsolidasi. Ya bagus ya. Kemungkinan besar ya, semoga minggu depan bisa tembus 1050. Tapi kurang ideal kalau Bapak Ibu baru mau beli harga sekarang, atau ya pakai strategi lain, boleh maksa beli dulu, nanti misalnya ditambah atau bagaimana ya silahkan ya. Seperti itu. Untuk MPMX langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup di 725, terkoreksi 1,36%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya GJTL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk GJTL kondisi seperti ini tunggu tembus 750. Kalau dilihat kan lagi konsol, semoga bertahan ya. Untuk GJTL kalau menurut saya lebih ke wait and see dulu lah ya. Agak nanggung beli harga sekarang. Mending belinya buy on breakout aja. Tembus 750 beli atas dengan target nge-swing atas 800 sampai 850. Tren jangka pendeknya area resisten terdekatnya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya belum ada konfirmasi juga tadi, mending tunggu tembus aja atas ya. Tapi kalau nekat beli harga sekarang, kalau Bapak Ibu mau ya silakan juga. Karena kalau misalnya minggu depan dia jebol 720-nya ya ke 650 pola dead cat bond, takutnya seperti itu untuk GJTL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup menguat 1,96% ke harga 5.200. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy seminggu kemarin. Kalau di broker semuanya Cepin di distribusi. Langsung saja ke teknikannya, Cepin luar biasa. Kena buang juga ya. False break. Konsol di atas tiba-tiba dibuang. Tapi menurut saya juga masih oke. Jadi kalau ada yang kena stop loss, mungkin beli di 5.400 atau belum ya saatnya buyback lagi nih. Akan dipertahankan. Biasa kok dia dibuang setelah itu naik lagi. Nah ini contohnya. Bapak Ibu perhatikan. Ini kan dia konsolidasi. Ini resisten, dia konsolidasi tiba-tiba dibuang terus mantul lagi. Itu karakternya seperti itu tuh. Buang, nanti mantul breakout. Ini kan buang, nanti siapa tahu breakout. Pokoknya ya 5.000 jual. Kalau jebol itu, jebol 4950 udah. Kalau berminat ya. Kalau menurut saya sih potensi besar tetap mantul. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya biasa aja koreksi setelah 2 minggu naik dan ada koreksi dengan volume kecil itu aman-aman aja ya. Seperti itu. Untuk Cepin langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Java yang ditutup di 1285 menguat 1,18%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell
Di broker semuanya Java diakumulasi walaupun tidak. Langsung saja ketarikannya, Java dah disupport nih, kesempatan Bapak Ibu kalau berminat, tapi ini disclaimer ya, kalau menurut saya sih rebound akan dipertahankan. Kalau mau sampai spare 1200 silahkan juga. Memang support kuatnya itu 1200. Tapi kalau ditarik tren dari semenjak Agustus, nah ini retest mungkin baru mantul lagi ya. Harga sekarang kalau cut loss di bawah 1200 cukup dalam memang 9%. Tergantung Bapak Ibu seperti apa aja strateginya. Ya, kalau menurut saya sih gagal bertahan di atas SMA 200 tinggalin dulu. Tapi ya kalau mau di hot juga sebenarnya nggak masalah. Java ini masih murah ya, turun sudah cukup dalam. Jadi ya saatnya lah dia konsolidasi untuk kembali uptrend. Cuman ya perlu waktu. Untuk trading jangka pendek ya mestinya gagal bertahan di atas 1250 tinggalin dulu. Harus rebound dia minggu depan. Untuk Java. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di harga 472 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya main di distribusi. Langsung saja ketarikannya main belum kemana-mana ya, tapi masih di atas EMA 200 ya, masih aman nih. Kalau Bapak Ibu berminat strateginya, targetnya kemana 550 ya. Pokoknya yang penting dia coba sekali lagi tembus 500 atau 490 minimalnya ya, siap-siap ke atas. Tinggal tunggu waktu aja. Kalau dia tembus gas ke atas ya, seperti itu. Untuk main langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 6.575 menguat 0,38%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya SMGR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SMGR ya sama, takutnya sih tiba-tiba dibuang karena udah 4 kali dia mencoba menembus EMA 200-nya gagal terus. Karena kemungkinan besar kalau misalnya Senin Selasa nggak mampu menembus 6.700 6.800 atau malah kalau Senin atau Selasa koreksi ya masih sama gambarnya, konsolidasi supportnya 6.200, bisa tektok area itu. Untuk SMGR jadi harga sekarang lebih ke wait and see dulu, walaupun memang MACD membentuk golden cross, bar chart di atas juga mening, tapi harga belinya yang mau nanggung. Tapi kalau nekat cut loss tipis, kalau jebol 6.500 tinggalin dulu daripada dibawa ke 6.200, boleh-boleh juga. Ya, atur aja bagaimana strateginya. Bisa jadi juga nanti dia konsolidasi di area ini. Nah, seperti itu ya. Tapi lebih view-nya lebih menarik. Ini tutup aja nih 6.000 sih jauh ketinggalan nih. Pokoknya kalau dia gagal tuh 6.300 harusnya konsolidasinya itu. Itu jadi supportnya untuk SMGR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di harga 10.000. Terkoreksi 0,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net. Kalau di broker semuanya INTP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. INTP lagi konsolidasi ya. Kalau kondisi seperti ini nih, minggu depan sih harusnya bisa menjadi konfirmasi antara ditarik naik atau dibuang. Itu aja. Antara minggu depan tuh ISG tembus 7.000 ke 7.050 atau nge-swing atas 7.100 atau kena buang ke ISG ya. Atau ISG ke arah berapa nih? 6.820 area supportnya itu. Bisa jebol 6.900-nya. Nah, itu aja ya. Untuk INTP kalau beli harga sekarang juga ya masih murah. Kalau Bapak Ibu sabar simpen aja 3-6 bulan ke depan ya masih oke lah. Tinggal mungkin 2 kali average down atau 3 kali. Kalau bingung gimana sih cara average down-nya, Bapak Ibu bisa join di komunitas YouTube. Pilih gabung di sebelah tanda lonceng, pilih yang pro trader. Di situ ada cara average down saham-saham berfundamental bagus. Jadi Bapak Ibu tenang, berapa kali bisa average down. Jadi sudah tahu ya, tinggal ngumpulin dananya aja, sabar menunggu, siapkan di RDN. Kalau sudah di titik harga atau yang seperti di video, tambah. Tunggu, namanya average down, sabar menunggu. Tinggal cari di mana titik entry. Nah, seperti itu. Untuk NTP, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMBR yang ditutup di harga 338, terkoreksi 1,16%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya SMBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SMBR disupport juga nih, harus rebound ya, nggak boleh jebol. Kalau jebol 330 tinggalin aja, risknya paling 4% lah. Kalau Bapak Ibu mau nekat, tapi disclaimer, kalau dia bisa nge-swing atas, targetnya 350 360 itu ya. Untuk SMBR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ECST yang ditutup terkoreksi cukup dalam 4,02% ke harga 191. Kalau dilihat data transaksi asing net sell.
Kalau di Eboka Rosmarinya SCST biasa aja nih, antara akumulasi dan distribusi seimbang. Langsung saja ke teknikanya, ACST konsolidasi ya. Kayaknya sih dijaga 200-nya. Tapi kalaupun jelek-jeleknya kemana nih? Kalau menurut saya paling 180 ini. Kalau terlalu dalam ya mungkin konsolidasinya di bawah. Kalau ini jadi swing low minggu kemarin, kalau ini benar swing low minggu ini, berarti kan minggu depan harusnya dia ngegas lagi ke atas ke arah 220 bahkan 240. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya ada perlawanan cuman belum kuat ya. Lebih tunggu lah seperti apa konfirmasinya untuk kondisi seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli 202 itu, kalau dia gagal bertahan di atas 200 di 109 berapa nih? 195 tinggalin dulu aja. 194, 193. Dari harga sekarang ya 6% lah cut loss-nya atau 5%. Udah tinggalin aja dulu kalau gagal. Itu. Untuk ACST langsung saja ke saham terakhir. Ada Meta yang ditutup terkoreksi 4% ke harga 240. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di box semuanya Meta ada distribusi. Langsung saja ke teknikanya Meta. Kalau di trading view nih nggak update. Tapi saya pakai Stockbit. Nah Stockbit itu terlihat dari bandar detector ada distribusi, tapi kalau ditarik selama seminggu itu juga distribusi ya. Ya wajar lah, seminggu kan dia terus turun nih. Dari minggu lalu bahkan dia turun, paling nih nge-swing bawah aja kok, habis itu naik lagi ya. Kalau melihat kondisi seperti ini, untuk Meta dalam supportnya itu ada di 220 ya. Kalau Bapak Ibu beringat, kalaupun dia koreksi lagi ya nggak masalah, malah kesempatan beli. Kalau menurut saya Meta itu konsolidasi aja. Jadi kemungkinan besar akan naik lagi lebih tinggi, tapi perlu waktu. Mungkin konsolidasi dulu dan naik ya. Mestinya dia di atas 220, nggak turun dari itu. Tapi kalau koreksi EBC-nya cukup dalam, ya mungkin ke 180 itu selanjutnya ya. Tapi sebaiknya ya di atas 220 tuh oke lah untuk Meta. Jadi untuk Meta kalau mau beli ya belinya dekat-dekat support di 220 sampai 230. Area itulah. Cicil dari 230 boleh. Kalau gagal bertahan di atas 220 tinggalin dulu. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.